Dari Wattpad ke suara, dari mimpi ke udara. Ini cerita, ini rasa. Hai, ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? Bittersweet and Crazy part 39. Mari kita mulai. Yeonsuk menghampiri Gorum yang menyendiri di ruang tunggu setelah mengetahui apa yang terjadi pada Arem. Ia duduk di sebelah gadis itu, mengulurkan tangan ke tangan Gorum, juga menggenggamnya erat. Gorum memandang Yeonsuk. Matanya masih sembab karena menangis sebelumnya. Arem akan baik-baik saja, tidak perlu khawatir, ucap Yeonsuk menenangkan. Gorum menurunkan pandangan dan mengangguk pelan. Ayahmu mencarimu tadi, ucap Yeonsuk memberitahu. Gorum mengangguk pelan lagi. Yeonsuk memperhatikan ekspresi Gorum. Kau merasa bersalah? Tanyanya. Gorum diam sejenak, lalu menghela nafas dalam. Entahlah, aku tidak tahu apa yang kurasakan, ucapnya jujur. Aku merasa aneh karena aku sepertinya adalah penyebab Arem nekat meminum banyak obat-obatan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Wajahnya berubah kalut. Tapi kenapa aku merasa seperti itu? Lanjutnya sendiri. Matanya bergerak memandang Yeonsuk. Apakah benar karena aku? Tanyanya. Yeonsuk dia beberapa saat menatap Gorum. Tangannya yang lain terangkat untuk mengelus rambut gadis berpipi cabai itu. Seulas senyum muncul di bibirnya. Wajar jika kau merasa begitu, ucapnya pelan. Tapi tentu saja bukan salahmu. Lanjutnya lebih lembut. Bibir Gorum terkatup. Kedua matanya kembali digenangi air. Kenapa aku merasa semua orang menatapku seperti seorang penjahat? Siapa yang melakukannya? Tanya Yeonsuk setengah bercanda. Kau merasa bersalah karena apa yang terjadi pada kakakmu. Jadi wajar saja kau merasa seperti itu, hiburnya. Gorum menghela nafas dalam dan mengangguk pelan, sembari menyeka sisa air di matanya. Yeonsuk mengelus pipi Gorum gemas. Ayo, ayahmu mencarimu. Gorum mengangguk setuju. Yeonsuk menarik tangannya yang menggenggam tangan Gorum untuk bangkit, lalu berjalan menuju lorong rumah sakit. Hyunjung dan Jaehyuk di depan pintu kamar perawatan Arem tampak kalut atas apa yang terjadi pada putri sulung mereka. Kepalanya menoleh mendengar langkah kaki mendekat. Yeonsuk menggandeng tangan Gorum yang terlihat sedih. Hyunjung memperhatikan bagaimana tangan Yeonsuk menggenggam tangan putri bungsunya. Tatapan pria itu pada putrinya yang murung. Juga cara pria itu membawa putrinya yang tampak tidak ingin kembali ke tempat mereka. Helaan nafas berat keluar dari mulutnya. Setelahnya, Gorum berdiri di ambang pintu memperhatikan Arem yang terbaring di tempat tidur karena pengaruh obat. Rasa bersalah membuatnya tidak berani memasuki ruangan itu. Gorum keluar dari kamar mandi dan melihat putrinya masih di sana. Ia melirik ke tempat tidur memastikan Arem terlelap, lalu berjalan ke pintu. Gorum menyadari ibunya mendekat. Hyunjung tersenyum tipis, mengelus lengan putri bungsunya dan membawanya keluar. Kau tidak pulang bersama ayah? Tanya Hyunjung sembari menutup pintu di belakang mereka. Gorum menghela nafas dalam dan memandang ke bawah. Hanya aku tidak bisa pergi, lanjutnya. Gorum menatap putri bungsunya dalam. Ayo, kita duduk dulu, ajaknya dan bergerak duduk di bangku. Gorum duduk di sebelah ibunya dengan pandangan ke bawah. Hyunjung diam sejenak. Bagaimana hubunganmu dan An Yeonsuk? Tanyanya. Gorum memandang ibunya tak mengerti.
Hah? Kenapa ibu menanyakan itu? Hyoju menghela napas dalam. Tangannya mengambil tangan Gorum dan memegangnya dengan kedua tangan. Gorum memperhatikan apa yang ibunya lakukan tidak mengerti. "Gorum," ucap Hyojung memulai. Gorum memandang ibunya menunggu apa yang akan wanita itu sampaikan. "Apa kau sangat menyukai An Yeon-sok?" tanya Hyojung. Gorum terpaku mendengar pertanyaan itu. Hyojung menatap kedua mata putrinya lekat. "Ibu ingin kau menjawabnya dengan jujur," ucapnya lagi. "Menurutmu, kau akan memiliki hubungan yang baik dengannya?" Gorum tidak langsung menjawab. "Apa ibu ingin aku memutuskan hubunganku dengan senior An Yeon-sok?" Ia bertanya. Tatapan Hyojung melembut, tampak berat untuk melanjutkan. "Gorum, kakakmu memang belum dewasa, dan kau berhak memilih apapun yang kau inginkan," ucapnya pelan. "Tapi, apa kehadiran orang asing akan membuat keluargamu seperti ini?" Ia bertanya dengan lembut. Gorum terpaku. Matanya perlahan kembali memandang ke bawah. Hyojung meremah tangan Gorum. "Tidak perlu cepat memutuskan. Kau yang tahu jawabannya. Jika kau memang merasa hubunganmu dan An Yeon-sok akan berjalan dengan baik, ibu tidak akan mengatakan apapun lagi," lanjutnya. Gorum mengangguk mengerti. Yeon-sok berjalan keluar dari kamar dengan wajah bangun tidurnya. Satu tangan memegang ponsel dengan tatapan tak mengerti. "Kenapa dia tidak membalas pesanku?" gumamnya. Ia memberi makan kucing dan meneruskan kegiatan ke dapur. Kampus? Yeon-sok berdiri dengan wajah serius memperhatikan ke gedung seni. Taehwan menghampiri Yeon-sok dan ikut memperhatikan apa yang temannya itu perhatikan. "Kau melihat apa?" Yeon-sok menghela napas dalam. "Aku tidak bisa menghubungi Gorum selama beberapa hari, dan dia tidak membalas pesan ataupun mengangkat panggilanku," ucapnya tak mengerti. Taehwan mengedip-ngedipkan matanya tak mengerti. "Gorum mencampakkanmu?" tanyanya tak percaya. Yeon-sok menatap Taehwan kesal. "Tutup mulutmu," lalu berjalan pergi. Mulut Taehwan terbuka tak percaya. "Apaan sih dia?" gumamnya tak mengerti. Sedetik kemudian, ia tertegun menyadari kemana temannya itu pergi. "Tunggu, dia akan ke gedung seni?" gumamnya. "Di gedung seni?" Gorum menatap layar ponselnya yang memajang fotonya tertawa dengan latar kotak Uson. Di bagian atas layar ponselnya terlihat lambang panggilan terjawab. Ia mematikan layar ponsel dan memasukkannya ke tas, lalu membereskan buku. Sua yang duduk di baris belakang Gorum segera menghampiri gadis itu yang bergerak bangkit. "Gorum," panggilnya. Gorum sudah melangkah keluar dari pintu, menoleh ke belakang. Sua berlari kecil menghampiri Gorum. "Hei, kau sudah akan pulang?" "Oh, ya," jawab Gorum canggung. "Ada apa?" Sua tersenyum. "Aku dan yang lain berencana untuk minum kopi dulu. Kau ingin ikut?" Gorum berpikir sejenak. Sekarang?" Sua mengangguk. "Benar, kau tidak punya rencana kan?" "Tidak sih, hanya..." Gorum berusaha menemukan alasan yang tepat untuk tidak ikut. Sua tersenyum lucu dan menyolek bahu gemas. "Hei, putus cinta tidak seburuk itu kok," godanya. Gorum mengedip-ngedipkan matanya bingung. "Hah? Tidak perlu malu," ucap Sua seperti apa yang ia sampaikan sangat menghibur Gorum. "Kami semua sudah tahu kok, ketika kau tidak lagi terlihat dengan senior An Yeon-sok." Gorum tertegun. "Oh, bukan seperti itu," ucapnya berusaha menjelaskan. Sua memeluk lengan Gorum. "Ayo kita minum kopi dulu," ajaknya. Gorum berusaha menarik dirinya.
Sepertinya ada yang ia tertegun merasa sesosok orang di sisi lainnya. Sua sendiri juga terkejut dan spontan melepaskan pelukannya di lengan Gorum. Yeonsok dengan wajah garang berdiri di sebelah Gorum, kedua tangannya terlipat di dada. Sua melirik Gorum. "Oh, aku pergi dulu." Ia langsung meninggalkan tempat itu. Gorum ingin memanggil Sua namun gadis itu sudah pergi. Lalu yang bisa ia lakukan adalah melirik Yeonsok dan menunduk menyesal. Coba. Penasaran gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya. Hanana Kosuki yang baca setiap kata yang kau suka kini dekat.